Polemik internal di perguruan, yayasan dan perkumpulan pembinaan mental karate Kyokushinkai berbuah ke ranah pidana. Dalam persidangan agenda saksi yang meringankan, hal yang mendasari polemik internal ada 3 poin, penting diantaranya, Chandra Srijaja berhenti sebagai DPP perguruan, menghapus nama pembinaan mental di lingkup perkumpulan maka sang Kaicho Liliana Herawati mengundurkan diri. 3 poin penting ini, diduga berawal adanya, penggalangan dana atau arisan yang diperkirakan ada nilai nominal sebesar 11 miliar. Dugaan tak jelas peruntukan dana 11 miliar disebutkan, Surya sebagai saksi yang meringankan, lantaran, penarikan atau peralihan dana perkumpulan berulang kali namun, biaya administrasi transaksi sebesar 30.000 dibebankan ke perguruan. Berdasarkan hal ini, maka setelah diselidiki ada dana sebesar 11 miliar. Selanjutnya, pada pertemuan di Batu Malang, nominal sebesar 11 miliar pernah dibahas dan dalam tanggapan akan ada informasi lanjutan, melalui audit profesional. Sayangnya, hingga kini, polemik yang berbuah pidana tak pernah ada informasi hasil audit profesional. Untuk diketahui, perkara pidana memaksa sang ahli waris dari pendiri perguruan karateka pembinaan mental Kyokushinkai yakni, Kaicho Liliana Herawati terjerembab dalam sangkaan tindak pidana berupa memberikan keterangan palsu dalam akta otentik. Dari Pengadilan Negeri Surabaya jurnalis Basudewa melaporkan. Apakah saudara hadir di dalam rapat di kantor Sriwijaya? Saya hadir. Hadir. Siapa yang mengundang, siapa yang memanggil atau siapa? Bagaimana saudara bisa tahu ada rapat di sana? Karena saya kebetulan sebagai anggota bidang organisasi dan mengatur, sedangkan Erik adalah ketua bidang organisasi. Di bidang organisasi tersebut ada undangan. Jadi undangan itu sudah dibicarakan sejak 12 Oktober, di mana sebenarnya rapat tersebut adalah permintaan dari pimpinan pusat yang akan membicarakan masalah berita di medsos. Oke, baik. Jadi menurut saudara, rapat tanggal 7 November itu apakah rapat perguruan atau rapat perkumpulan? Tentu saja rapat perguruan, karena yang hadir semua adalah pengurus perguruan. Pengurus perguruan. Betul. Apakah saudara juga anggota perkumpulan? Saya bukan anggota perkumpulan, saya warga perguruan. Baik. Jadi oleh karena itu saudara diundang ya. Betul. Baik. Singkat cerita, saudara sampai di gedung Sriwijaya di dalam ruang rapat. Bisa saudara sebutkan siapa saja yang hadir di sana? Saya, Sihan Alek, Sihan Rudi Hartono, Sensei Andi Praitno, Sihan Rudi Mulyo, Simpai Vincent, Erik, Chandra Sriwijaya, dan Kaicho. Baik. Tadi saudara mengatakan bahwa saudara diundang atau diberitahu untuk menyelesaikan masalah medsos, betul begitu ya? Sesuai pemberitahuan. Iya. Seperti itu. Iya. Ternyata di dalam pertemuan itu apa sebenarnya yang dibicarakan? Ternyata yang dibicarakan adalah merupakan suatu pernyataan, di mana Sriwijaya menyatakan berhenti sebagai ketua DPP. Itu yang pertama. Yang kedua? Kemudian lepas daripada persoalan DPP, ada pembicaraan mengenai usulan bagaimana ini masalah Kaicho tetap di perkumpulan atau keluar dari perkumpulan. Hanya dua masalah itu? Ya, tentunya pada saat seperti itu, kemudian para pengurus ini memberikan suara masing-masing. Kemudian diadakan voting. Baik. Pada waktu rapat tanggal 7 itu, saudara kan ada juga menandatangani suatu surat ya? Benar. Bisa maju ke depan?
apakah pada saat itu tanda saudara pada saat saudara menandatangani surat ini, apakah semua tulisannya seperti ini? Ada lembaran 2, ada tulisan lembaran 2, apa ada pasal? Lembaran kedua tidak ada, yang ada poin 1 sampai 7. Ini ya, sampai 7 karena ini siapa ya? Ini ya, ini ada, bukan yang ini ada deh. Ini tidak ada. Tidak ada. Ini bukan ada tanda tangan saudara ini. Ada. Betul. Bukan ini kan? Ini saya tidak lihat karena saya tanda tangan yang kedua. Jadi saya tidak lihat. Apa yang pertanyaan saya? Pada saat saudara tanda tangan, ini sudah ada belum? Tidak. Ada. Tidak ada ini. Tidak ada. Kemudian apakah di balik yang saudara tanda tangan itu ada format seperti ini? Tidak ada. Karena sudah ada apakah saudara melihat tidak? Kosong. Terima kasih saudara. Jadi saudara sudah mengklarifikasi benar ini tanda tangan saudara ya? Ya. Mohon diberitahu dalam rangka apa saudara menandatangani itu? Apa inti dari apa alasannya saudara tanda? Saya menandatangani karena saya memberikan suara saya, Suara. memberikan saran saya. Yang di poin di atas itu maksudnya? Maksudnya yang dikeluarkan, dibiarkan, Dirubah. itu maksudnya? Iya. Jadi itu bukan tanda tangan mengenai poin-poin lain yang ada di dalam surat ini? Oh tidak ada. Itu tanda tangan bahwa saya benar memberikan saran saya. Baik, jadi saudara tanda tangan karena saudara menurut saudara itu perlu dibiarkan atau dikeluarkan, gitu ya? Itu saja ya? Ya. Itu tanda tangan itu. Iya. Setelah itu, setelah tanda tangan, setelah ada pembicaraan lain yang penting apa? Mungkin saudara masih ingat. Intinya kita memberikan saran supaya Maaf, kita ini maksudnya siapa, saudara? saya Kita, saudara mengatakan kita itu siapa? berempat yang Oke. memberikan suara Ya. supaya nama perkumpulan dirubah supaya tidak menggunakan nama pembinaan mental karate. Baru kalau itu dirubah, Kaicu keluar dari perkumpulan. Baik. Kemudian setelah ternyata setelah ditulis di sebelahnya dan ini di mana saudara tahu sudah ada tulisan sebelahnya dan termasuk yang di bawah ini di mana saudara tahu ada tulisan-tulisan ini, ada tambahan-tambahan ini di mana saudara tahu? Waktu di BAP di Polrestabes Surabaya. Maksudnya polisi menunjukkan kepada saudara dan saudara menjawab benar, Tanda tangan itu benar. tanda tangan itu benar. Mengenai isinya? Waktu itu tidak ditanyakan. Oh, waktu Apakah, itu tidak. iya. Baik. Apakah ini benar tanda tangan saudara Iya. dan nama saudara itu benar? Itu saja. Itu saja. Baik. Kemudian, saudara, saudara kan juga mengikuti arisan. Betul, saya peserta arisan. Saudara mengikuti arisan ya. Jika saudara mengikuti arisan, apakah saudara sendiri transfer ke rekening arisan itu atau kemana saudara menyetorkannya? Sesuai petunjuk dari pengurus arisan. Jadi yang pertama mungkin atas nama Rudi Hartono, Adriano Sumur, dan Erik. Baik, baik, itu saja. Maksud saya begini, saudara mentransferkan setoran arisan itu ke rekening yang mana? Apakah saudara masih ingat? Yang dimaksud putaran yang berapa? Periode yang berapa? Karena Yang terakhir saja. kalau yang terakhir ke rekening perkumpulan Ke rekening perkumpulan. Itu di bank apa? BCA. BCA. Baik. Berarti kan saudara mentransfer ke rekening itu dan perkumpulan menerima
berdasarkan bukti-bukti yang saudara sampaikan ya. Betul. Saksi, saya mau tanya mengenai akta nomor 8. Apa yang saudara tahu tentang akta nomor 8 tanggal 6 Juni tahun 2022? Akta nomor 8 itu setelah KICO membuat akta tersebut sempat menyampaikan ke saya untuk menghadapi akta nomor 16 di bulan Juni 2020. Itu saja. Itu saja. Baik. Apakah saudara tahu kapan terdakwa ini menerima salinan dari akta itu? Apa saudara tahu? Saya tahu. Kapan? Itu tanggal 18 Juni 2022. Karena saya ditunjukkan bukti tanda terimanya. Baik. Terima kasih. Jadi saudara mengetahui bahwa terdakwa ini baru menerima salinan akta nomor 8 itu tanggal 18 Juni Betul. 2022. Apakah saudara tahu bahwa ada orang terutama terdakwa itu memberi kuasa kepada seseorang untuk membuat laporan pidana ke Mabes Polri? Saudara tahu? Saya tahu. Itu tanggal berapa? 17 Juni 2022. Jadi tanggal 17 Juni buat laporan, tanggal 18 Juni saudara tahu bahwa terdakwa ini baru menerima Tepat. Betul. baru menerima salinan Salinan. akta nomor 8 itu ya. Pada waktu di Mabes Polri, saudara juga dipanggil ke sana ya? Saya dipanggil sebagai saksi. Sebagai saksi. Baik. Kira-kira saudara masih ingat tentang apa saudara sebagai saksi? Siapa yang membuat laporan pidana, siapa yang dilaporkan, apa yang dilaporkan? Bisa dijelaskan? Ya. Yang dilaporkan adalah Erik Chandra Srijaya, Bambang Purwanto yang saya ingat. Kemudian pelapornya siapa? Pelapornya adalah melalui saudara Eko. Ya, Eko itu kan penasihat hukumnya. Ya. Jadi tentu ada yang memberi kuasa. Siapa sebenarnya yang melaporkan 3 orang itu siapa? Terdakwa ini maksudnya. Baik. Saudara masih ingat itu terkait apa ya? Terkait tindak pidana apa kalau bahasa hukumnya? Terkait masalah apa itu dilaporkan? Masalah memasukkan keterangan tidak benar pada akte. Memasukkan keterangan tidak benar pada akte. Oh, itu saja karena saudara kan sebagai saksi. Terima kasih. Kemudian saudara, pada suatu waktu ada rakernas di Batu, ya. Saudara pernah tahu ada tuntutan dari pengurus perguruan kepada saudara Erik untuk membuatkan laporan keuangan, terutama laporan keuangan arisan. Ya itu kebetulan selalu yang menuntut itu saya. Jadi saudara menuntut kepada siapa? Kepada Erik melalui pembicaraan non formal sampai secara resmi pada rapat. Saya selalu minta laporan keuangan, dan itu hanya selalu diberikan secara lisan yang tidak jelas. Sampai yang terakhir pada Rakernas 11 Desember 2021 itu pun tetap saya tanyakan. Baik, apakah benar Rakernas itu sekitar bulan September atau Oktober tahun 2021? 11 Desember 2021. 11 Desember 2021. Kalau begitu, apakah pada waktu 11 Desember itu juga saudara menuntut laporan keuangan dari saudara Erik? Tetap, saya tetap selalu minta karena ini kan
Erik ini posisinya sebagai wakil ketua arisan sekaligus yang mengelola, karena uang itu dalam kekuasaannya Sriwijaya, yang Sriwijaya memberikan SK menurut rapat terakhir 4 November 2021 itu memberikan SK kepada Erik, memberikan kuasa untuk melakukan semuanya, termasuk token-tokennya diserahkan. Iya, baik, saudara. Saya ingin mengajak saudara untuk beralih ke dakwaan penuntut umum. Di situ dikatakan bahwa suatu waktu Erik itu menyampaikan ada uang arisan sejumlah 7,9 M. Saya ingin menunjuk kepada saudara bukti ini. Bagaimana tanggapan saudara? Silakan ke depan, saudara. Saksi, jadi saudara sudah melihat bukti ini keadaan saldo rekening BCA per kumpulan terkait arisan tinggal 22 juta. Bagaimana pendapat saudara setelah melihat bukti ini? Artinya uang yang dimaksud oleh Erik ya itu bohong, tidak ada. Sudah dialihkan. Sudah tahu. Saudara tahu dialihkan kemana? Sejak perpindahan sekretariat dari Majen Sungkono ke Batu, di sana akhirnya kita mendapatkan rekening-rekening perkumpulan mulai tahun 2017 sampai 2021. Di sanalah saya menemukan beberapa penarikan yang jumlahnya besar. Pada hari yang sama disetorkan teman lain. Cukup. Kita tidak bicara tentang belum waktunya bicara tentang. Nah, pertanyaan saya, saudara, apakah alasan itu ya tentang raibnya, tanda petik nih, raibnya uang-uang itu yang dilaporkan ke Mabes? Apakah saudara tahu? Tolong bilang. Jadi apakah uang-uang yang dialihkan tadi yang saudara katakan ditransfer dipindahkan ke bank lain itu menjadi alasan adanya laporan pidana penipuan dan penggelapan ke Mabes? Betul. Karena pemindahan itu tidak sepengetahuan pengurus arisan. Baik, terakhir saudara. Tadi kan saudara, walaupun tadi sudah saya singgung, saya mau minta penegasan saudara. Di dalam rapat tanggal 7 November itu tadi, saya ulangi lagi ya, bahwa ada 3 opsi. Yang pertama, Chandra Sriwijaya keluar dari DPP. Yang kedua, menghilangkan atau mengeluarkan nama pembinaan mental karate dari perkumpulan. Setelah itu, kemudian baru Kaico keluar. Betul. Apakah 3 poin itu semua sudah terjadi atau belum? Belum. Yang mana yang belum, yang mana yang sudah? Yang sudah hanya pernyataan berhentinya Sriwijaya dari ketua DPP. Dari ketua DPP, bukan dari perkumpulan ya? Bukan, dari ketua DPP. Artinya yang saudara tahu, dia masih sebagai pejabat di perkumpulan, gitu ya? Ya. Baik. Sedangkan poin yang kedua, perubahan nama belum terlaksana sampai hari ini. sampai hari ini. Mengapa itu belum terlaksana? Karena perkumpulan yang menggunakan nama pembinaan mental karate itu mengadakan kegiatan yang mirip dengan perguruan sampai hari ini. Baik. Sehingga Kaico tidak pernah keluar dari perkumpulan itu karena poin nomor 2 itu belum terlaksana. Iya. Terima kasih ya Mulia. Saudara saksi, ini berkaitan dengan kehadiran saudara tadi di rapat gedung ya yang 7 November 2019. Itu tadi saudara mengatakan berkaitan dengan berita yang ada di medsos. Betul ya. Itu tentang apa yang berita di medsos? Kenapa? Berita di medsos tentang apa? Tentang
perseteruan tulisan si Paidike dengan Yunita atau Yunus kalau nggak salah. Nah, itu apa? Ya saya nggak tahu. Itu intinya waktu mau mengundang kita, itu adalah permintaan Kaico untuk membicarakan hal ini. Ya. Nah, maksudnya masalah apakah masalah logo, apakah masalah yayasan dengan perkumpulan atau masalah apa? Waktu itu belum masalah logo, tapi akan kekurang yang perbedaan pendapat, tapi saya sendiri tidak tahu. Oh iya, jadi yang akan dibahas di medsos tentang apa, saya tidak tahu isinya. Cuma inti dari undangan itu yang saya sampaikan itu adalah usulan Kaico minta waktu dengan pengurus pusat supaya membicarakan hal tersebut. Terus yang undang saudara tadi kan Erik. Iya. Yang usul Kaico, Pinpus. Iya. Apakah Erik bagian dari perkumpulan itu? Bukan. Bukan. Erik sebagai ketua bidang organisasi dalam Bidang perguruan. di perguruan. Iya. Baik. Ibu ini ketua umumnya, Pimpinan pusat. Pimpinan pusatnya. Baik. Tadi saudara menjelaskan hanya ada ini saja, poin 1 sampai 7 terus tanda tangan. Iya. Terus ini nggak ada. Tidak ada. Terus ini apa namanya? Kalau ini nggak ada, ini nggak ada. Semua kan nama-nama Senpei Andi sampai dengan Senpei Vincent. Ini apa maksudnya surat ini? Itu maksudnya memberikan saran pada saat voting. Tapi nggak ada. Tidak ada. Kan saran waktu voting. Iya. Kalau saudara bilang saran waktu voting, ini isinya benar semua. Ini nyambung dengan rapat dengan apa yang saudara tanda tangani. Tapi kalau hanya nomor 1 sampai nomor 7, apa yang mau dibiarkan, apa yang mau dirubah, itu tidak jelas. Jelas pada saat akan memberikan itu kan dibahas secara lisan. Nah, Iya. kalau begitu, apa yang disampaikan di dalam forum rapat dituangkanlah di sini. Betul. Cuman sewaktu saudara menandatangani, baru hanya ada ini dan ini. Hanya ada nomor 1 Sampai sampai 7. Iya. tanda tangan. Iya. Tapi yang dibahas inilah semuanya, yang halaman depan sama halaman belakang. Secara lisan ya. Ya, berarti ini benar isinya ya. Benar. Baik. Berkaitan dengan pemanggilan saudara tadi ke Bareskrim ya, ada dugaan uang yang digelapkan oleh 3 orang saudara bilang tadi. Karena ada setelah pemindahan apa bahasanya posko ya, apa itu kantor ya, kantor sekretariat dari kantor Jalan Maijen ke Bandung. Disitulah ditemukan ada bukti penarikan uang besar-besaran dari Bank BCA ke bank lain. Sepengetahuan saksi dari bukti yang dipegang, itu dari ke bank lain itu menunjuk ke bank mana sesuai bukti yang saksi lihat tersebut. Ada 2 bank. Ya, bank apa? Bank Artagraha dan Bank Mayapada. Bank Artagraha sama Bank Mayapada. Atas nama siapa pemegangnya? Perkumpulan juga. Iya. Kalau Mayapada, Perkumpulan juga. BCA, Perkumpulan. baik. Jadi intinya dari perkumpulan BCA ke perkumpulan Mayapada dan Artagraha. Itu untuk putaran keempat, kelima atau mundur ke 1 kedua. Yang pemegang besar-besaran itu keempat. Putaran keempat. Untuk pemegang spesimen tanda tangan di 3 bank tadi itu siapa? Yang saya tahu spesimen hanya Sriwijaya di BCA. Kalau yang di Mayapada dan Artagraha saya tidak tahu. Tidak tahu. Tapi dari situ ke situ, tapi namanya tetap semuanya perkumpulan. Berdasarkan saksi-saksi yang sudah diperiksa, ini hanya sekedar pemberitahuan. Semuanya spesimen tanda tangannya Pak Chandra Sriwijaya. Nah, terus ada uang yang dilaporkan. Estimasi kerugiannya, ini kan belum final ya perkara yang di Bareskrim. Estimasinya berapa? Dugaannya? Yang kita temukan bukan estimasi dari Ya, data yang dipindahkan ya. itu kurang lebih 11 M lebih. 11 lebih. Iya. Setengah atau sampai 12? Lupa. Lupa ya, pokoknya 11 ke atas. Hanya itu saja yang bisa sudah jelaskan di sini. Iya, dengan itu 15 transaksi. 15 kali transaksi. Jumlahnya sekian.
ditarik dengan cek atau BD atau transfer antar rekening dokumen yang saudara pegang? Tarik tunai, setor tunai. Tarik tunai, setor tunai. Sedangkan setor tunai itu kan ada biayanya. Ya. Biayanya ngambil dari Rekening induk. bukan, justru dari sekretariat perguruan. Jadi perguruan, sekretariat perguruan, setiap transaksi kan ada biaya 35. Disitulah kita menemukan bukti. Kalau enggak, saya nggak tahu. Justru dari sana ketemu buktinya. Ya, dari situ ya. Ya. Cukup ya. Ya. Ini bisa dibawa kita. Saya nggak lihat. Iya betul. Jadi waktu saya tanyakan, nomor 1 sampai 7 benar. Saya nggak lihat. Nggak ada. Jadi nggak ada. Itu tadi tidak ada, itu tadi yang mulia yang saya jelaskan. Saya menandatangani ini berdasarkan ya. Belum ada. Jangan tutup dulu. Tidak hanya satu bulan. Satu surat. Nah, saya nggak pernah lihat yang cuma satu. Di sini itu sama gitu ya. Ada satu surat kan, ini orang mengatakan di bidang kasus gimana Karena kalau ada yang satunya pasti minimal saya parah. Iya, cuma itu aja. Tidak ada lembaran. Tidak, iya. Tidak ada. Iya. Karena saya kan tanda tangan termasuk yang deretan pertama yang mulia. Jadi yang ini saya nggak lihat sudah. kita sebagai karena waktu itu secara lisan itu kan sudah disampaikan isinya bahwa sebagai ini sesuai dengan suara yang saya berikan, kemudian saya tanda tangan. Tidak diakui apa-apa. Kalau misalnya seperti itu kondisinya sama. Oh enggak ada. Tidak ada. tidak ada tanda sejarah. Terima kasih yang mulia. Ya,